Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat cerita horor? Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, rezeki lancar dan bahagia tentunya. Amin. Sobat cerita horor, kali ini saya akan membacakan cerita horor tentang misteri penunggu Tonjong Ciamis. Dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat telah disamarkan. Baiklah sobat, bagaimana kemisteriannya Tonjong Ciamis? Yuk kita simak ceritanya. Sore itu cukup gelap dengan rintik-rintik hujan membasahi setiap sudut jalan. Dari kejauhan tampak seorang lelaki separuh baya. Seperti tidak peduli rintik hujan, ia terus saja melangkahkan kakinya sambil membawa karung kosong menyusuri jalan. Sementara kedua sisi jalan tampak pohon-pohon rimbun dengan suasana sepi karena hari sudah menjelang malam. Dari jam ke jam, dari kampung ke kampung, sudah dilalui lelaki parung baya itu alias Pak Maman. Sulit memang mencari rambut sisa bekas orang potong atau cukur rambut. Bagi orang lain, rambut sisa potong itu tidak ada nilainya. Tapi bagi Pak Maman itu sangat berharga. Sudah lama Pak Maman mencari dan mengumpulkan sisa-sisa rambut, dan itu bisa menjadi pundi-pundi rupiah sebagai mata pencaharian untuk menghidupi anak istrinya di desa seberang. Pada waktu itu sekitar tahun 1975, banyak orang yang berprofesi sebagai pencari rambut. Namun, salon-salon tempat cukur jarang bisa ditemui. Hal itu karena biasanya orang-orang yang hidup di desa akan memotong rambutnya bergiliran dengan sanak saudaranya, atau tetangga bahkan bisa mencukurnya sendiri. Kemudian para pencari rambut akan datang membelinya, entah dibuat untuk bahan baku wig atau lainnya. Hari sudah gelap karena malam. Pak Maman tidak akan pulang sebelum karungnya terisi penuh oleh rambut. Pak Maman berpikir akan mencari tempat untuk beristirahat sejenak. Saat itu Pak Maman tidak tahu sudah berada di daerah mana, sebab memang sudah biasa baginya menyusuri perkampungan. Kemudian samar-samar Pak Maman melihat sebuah gubuk bambu di pinggiran sungai yang jaraknya beberapa meter dari jalan yang sedang dilaluinya. Pak Maman segera bergegas mempercepat langkah menuju gubuk bambu tersebut. Setelah sampai di depan gubuk bambu itu, terlihat seperti cahaya lampu lilin dari dalam gubuk. "Sampurasun, permisi," salam Pak Maman sambil mengetuk pintu. Tapi dari dalam gubuk tidak kunjung ada suara. "Sampurasun, permisi, apa ada orang di dalam?" Pak Maman kembali mengucap salam sambil bertanya. Lalu
perlahan terdengar suara langkah disusul suara pintu terbuka. "Rampes, siapa?" Rupanya itu seorang nenek tua keriput dengan rambut panjang membukakan pintu. Pak Maman agak kaget melihatnya, namun ia berusaha untuk menyembunyikannya. Maaf, saya mengganggu. Mau numpang istirahat dulu di sini. Saya kemalaman di jalan nih." "Oh, silakan. Mangga tuh masuk ke dalam," jawab nenek itu sambil mempersilahkan masuk. Rupanya sang nenek tinggal bersama suaminya, dan pasangan kakek nenek ini biasa dipanggil kakek nenek Rumbai. "Ai, Ujang teh dari mana? Terus mau kemana sampai bisa kemalaman?" tanya sang nenek. Kemudian Pak Maman menjelaskan tentang profesinya sebagai pencari rambut yang keluar masuk perkampungan, sehingga ia sering kali kemalaman di jalan. Jadi Ujang teh tukang nyari rambut? Atuh ari rambut mah di sini juga banyak, Jang. Tuh, lihat deket pintu tengah, kata si nenek itu sambil menunjuk ke arah pintu di ruang tengah. Pak Maman agak keheranan. Walaupun ia terbiasa ikut bermalam di rumah-rumah warga, tapi kali ini Pak Maman merasa suasana agak aneh dan mencekam. Hujan rintik-rintik di luar membuat bulu kuduk berdiri. Ditambah banyak rambut panjang yang menumpuk seperti sengaja dikumpulkan. "Sok atuh, ambil semuanya, Jang. Nggak usah sungkan-sungkan. Dak di sini juga tidak terpakai," suruh si nenek kepada Pak Maman. Dan yang membuat Pak Maman heran adalah kakek tua, suami nenek itu. Dari semenjak Pak Maman datang, ia tidak pernah bicara atau sekedar menyapa. Kakek tua itu hanya duduk sambil menundukkan wajahnya di depan lampu lilin, sehingga Pak Maman tidak begitu jelas melihat wajahnya. Rasa takut Pak Maman sedikit terusir oleh rasa bahagia karena mendapatkan rambut yang banyak sehingga karungnya terisi penuh. "Wah, bisa langsung pulang atuh ari kieu mah," ujar Pak Maman dalam hati. "Ujang, pasti laparnya," kata nenek itu sambil menyuguhkan butiran-butiran buah nangka yang besar-besar dibungkus daun pisang. Terima kasih Nini, saya jadi kerepotin," kata Pak Maman sambil sesegera memakan buah nangka itu dengan lahap. Maklum saja, perutnya memang benar-benar lapar. Dari tadi siang belum terisi apapun. "Sumun, enak pisan ini, terima kasih," jawab Pak Maman sambil melihat ke arah senyum si nenek yang baginya agak aneh. Tapi Pak Maman tidak begitu memperdulikannya dan terus saja melahap buah nangka tersebut sampai habis. "Kalau suka mah, ini Nini kasih bekal buat nanti di jalan," kata si nenek, dan Pak Maman hanya termanggut-manggut tanda setuju. Hujan sudah mulai reda. Waktu itu sekitar jam 9 malam. Pak Maman memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya karena dia pikir toh karungnya sudah terisi oleh rambut
dan besok bisa langsung dijual ke pengepul. Pak Maman pamit dan nenek tua itu memberi bekal buah nangka yang dibungkus daun pisang. Setelah berterima kasih, Pak Maman melanjutkan langkahnya. Sekitar 1 jam Pak Maman berjalan, ia menemukan perkampungan dan berhenti di warung kopi yang ada di perkampungan itu. Setelah memesan kopi, Pak Maman ingin memakan buah nangka pemberian nenek tadi. Perlahan ia buka, daun itu sedikit terbuka, namun bukan seperti buah nangka. Alangkah kaget Pak Maman setelah terbuka, ternyata isinya jari-jari jempol kaki. Kontan saja Pak Maman melemparnya jauh-jauh. Kemudian ia muntah-muntah. Membayangkan yang dimakannya ternyata bukan buah nangka, tapi jempol kaki manusia. Pemilik warung pun terkaget-kaget, kemudian menanyakan apa yang terjadi. Pak Maman pun menceritakan kalau ia tadi diberi buah nangka oleh si nenek di gubuknya dekat sungai. Mendengar cerita Pak Maman, pemilik warung menjelaskan, memang ada lokasi tonjong Ciamis dekat sungai, tapi di situ sama sekali tidak ada gubuk, melainkan sebuah goa di dekat sungai, dan di sana terkenal angker. Konon katanya di sana ada penghuni macan yang apabila ada warga meninggal dunia di malam Jumat Kliwon, kuburannya akan digali oleh macan itu dan mayatnya dibawa menjadi santapan macan jadi-jadian itu. Pak Maman tersadar mungkin juga rambut-rambut yang menumpuk itu adalah rambut mayat. Pak Maman kembali muntah-muntah. Ia terkejut mendengar cerita pemilik warung kopi itu dan mual kemudian muntah. Ingat apa yang ia makan pemberian si nenek tua itu. Malam itu Pak Maman memutuskan dan meminta numpang menginap di warung kopi itu karena takut pulang. Demikianlah sobat cerita horor misteri Tonjong Ciamis. Semoga terhibur dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak buat sobat cerita horor yang sudah subscribe. Dan buat yang belum, silahkan like, share, dan subscribe channel cerita horor ini. Semoga channel cerita horor ini bisa menghibur dan bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.